Boleh tanya-tanya, ini kita sesi mentoring itu bebas karena agama Islam itu kompleks membahas segala hal, nggak hanya bahas agama saja. Karena jujur saja, di sini teman-teman pada hobi ngegame gitu. Tapi misalnya ya, di dunia game itu tidak ada orang-orang yang berpegang teguh dengan agama seperti kalian semua. Saya husnuzonnya sih kalian itu berpegang teguh pada tali agama begitu. Nah, kalau kita nggak mewarnai dunia game, otomatis dunia game akan semakin keruh kan. Maksudnya isinya orang-orang toksik, isinya dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini karena banyak yang hobi ngegame, lah mungkin karena hobinya itu, setelah itu karena orang Islam juga tunjukkan bahwasanya saya itu seorang muslim gitu. Jadi di game ya kalau apa ya bunyinya ya jangan toksik gitu. Astagfirullah lah, Allahu Akbar gitu. Kan keren, siapa tahu jadi dakwah gitu. Oh nggak bisa, malah ditolak. Saya buat konten kayak gitu loh. Ini mainnya apa sih mainnya? Oh ML. Oh berbuat baik nggak bisa. Pasti jahat semua. Curhat. Jangan istilahnya jangan langsung menyerah dulu ya sebelum mencoba. Bisa kok. Saya kan deket juga sama anak-anak pondok begitu. Pondoknya di mana nggak usah saya ceritakan, yang jelas santri gitu istilahnya. Lah itu santri ketika main ada yang toksik nggak ada gitu. Tapi ada juga nggak yang misalnya selalu bilang astagfirullah lah, Allahu Akbar dan lain sebagainya. Ada juga kayak gitu. Ternyata bisa. Saya sempat main di suatu lingkungan dan kita itu mabar gitu ya. Ini masa mentoring bahas mabar. Pas kita mabar gitu, itu nggak bunyi sama sekali hal-hal toksik, sampai orang-orang yang biasa toksiknya itu heran. Kayak main opo kayak krungu kata-katanya nih. Kan biasanya orang-orang itu selalu dengar, nggak mungkin nggak dengar gitu istilahnya. Jadi ketika kita kumpul bareng terus mabar itu kayak jadi something wrong malahan, something yang aneh gitu. Karena memang begitu. Kalau orang semakin berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, maka orang itu akan menjadi semakin asing gitu, nyeleneh, dianggap nggak istilahnya nggak seperti pada umumnya itu, atau dikatakan umum gitu. Nah kita itu juga sama. Nah terus di dunia game ya misalnya nggak ada, kalian nggak terjun, nggak mewarnai, tapi kalian juga jangan ikut toxic gitu ya. Ada nih yang masih nggak bisa nahan gitu, istilahnya ya pengennya toxic gitu, ngikutin toxic. Misalnya pas lagi udah mau epic comeback malah ada yang temen AFK ya. ini bahas banget ini. Misalnya kayak gitu, mulai toxic gitu misalnya lagi buffnya ditarik Franco. Ini kok malah bahas kayak gini, misalnya kata hewan keluar gitu misalnya. Apalagi yang narik itu teman sendiri gitu. Ngetrol, banyak orang-orang ngetrol terus kita pengen toksik, enggak. Jadi ternyata bisa, tergantung kita sendiri gitu. Jadi dalam pelajaran tazkiyatun nafas gitu ya, kita itu tercipta dari dua unsur begitu. Jadi unsur yang pertama itu ruh begitu. Kalau orang nggak ada ruhnya gimana? Mati. Nah pinter, saya pengen langsung mendengar kata itu begitu. Orang nggak ada ruhnya mati. Dan ruh itu datangnya dari mana? Dari Allah. Dan roh itu bersifat suci begitu. Sedangkan dalam diri kita ini yang namanya tubuh dan jiwa lain sebagainya itu unsur dari manusia gitu, manusiawi yang bersifat fujur begitu. Jadi istilahnya hal itu perlu selalu berperang, bahkan dapat dikatakan tiap detik, tiap menit itu kita berperang antara unsur yang suci yang dari Allah yaitu ruh sama unsur yang fujur atau bentuk ikhtiar manusia yang tidak sempurna tadi. Nah, lah setan biasanya memanfaatkan yang mana? Ya yang fujur tadi. Misalnya teman-teman mesti akan selalu menemui dua jalan gitu, antara jalan yang takwa dan jalan kefasikan begitu. Sama halnya meskipun karena tadi di sini pada main game ya, hobinya hampir 90% main game, jadi saya menyisipkan pesan-pesannya di dunia game gitu. Ini nggak masalah kan? Nggak masalah, oke. Jadi istilahnya begitu. Kalau kita semua input itu nanti akan masuk ke hati, karena kedua unsur tadi yang namanya unsur fujur sama unsur yang dari ruh tadi itu terikat di kolbu, di hati gitu. Nah misalnya unsurnya itu terpengaruhi oleh input dan output. Misalnya ya, kalau kita sering banget ngomong toksik gitu misalnya, ANJI gitu misalnya, dan lain sebagainya gitu.
anjay dan lain sebagainya, terus ngomong apalah, saya nggak hafal toksik sih ya karena nggak pernah toksik. Ya intinya banyak. Ya intinya toksik begitu. Saya sering pernah menemui, tapi kan karena toksik selalu saya abaikan, jadi ya nggak ngaruh gitu. Jadi nggak nempel juga gitu. Semakin kita sering toksik itu maka akan masuk ke hati. Otomatis kalau masuk ke hati nanti akan mempengaruhi hati tadi. Otomatis unsur yang suci yang ruhnya tadi tenggelam, setelah itu unsur fujurnya kuat begitu. Bisa jadi kalau orang ya yang di bawah alam sadarnya, misalnya orang kecelakaan begitu ya, para penghafal Quran atau hafiz Quran itu ada banyak yang ketika dioperasi dalam kondisi koma tidak sadar itu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Coba bayangkan kalau karena itu unsur yang kuat, rohnya yang dikuatkan terus begitu, menguasai hati. Sedangkan tadi misalnya yang toksik gitu, biasa toksik, nggak bisa nahan, dan itu udah menjadi rutinitas sehingga menguatkan masuk ke hati dan menguatkan unsur fujurnya begitu. Setelah itu ketika koma dan lain sebagainya, coba bayangkan lagi dioperasi koma, kalian toksikin dokternya. Kira-kira diapain tuh sama dokternya? Parah kan? Jadi intinya jangan istilahnya langsung nggak bisa mas, nggak mungkin mas, kalau main itu nggak mungkin, toksik itu nggak mungkin. Bisa, kalian perlu mencoba itu. Dan itu memang nggak bisa secara langsung, nggak bisa, perlu proses gitu. Saya punya teman-teman santri memang yang biasanya toksik gitu, kalau dibilangin aku kalau kamu toksik sekali aku nggak mau mabar lagi gitu, maka mereka itu pada manut gitu. Karena biasanya yang MVP itu saya. Nggak bercanda. Nah itu mereka pada manut. Nah kadang itu ada yang keceplosan toksik, saya beneran nggak mau main kan. Nah tapi terkadang saya mau, tapi karena saya meyakini bahwasanya memang semuanya itu perlu proses. Nggak mungkin yang biasanya toksik tiba-tiba langsung hilang lenyap gitu, nggak ada. Pasti muncul entah sengaja, mas tadi saya nggak bisa nahan mas, maaf mas, afwan mas, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah misalnya seperti itu. Sama teman-teman juga hijrah itu perlu kekuatan gitu ya, perlu power. Misalnya kalian dari dunia yang gelap menuju dunia yang terang itu sulit. Misalnya ada orang yang pergaulannya udah rusak terlebih dahulu, kayak misalnya anak pang, preman dan lain sebagainya. Itu kalau kalian ajak sholat gitu, mana mungkin bisa langsung gitu. Makanya perlu proses. Misalnya ya di sini kan ikhwan semua, sholatnya kan ke masjid begitu ya. Di sini ada yang sholatnya ke masjid pakai sepeda motor terus, ada nggak ini? Nggak ada. Oh ada. Ya nggak apa-apa. Jauh ya? Ya hampir setengah kiloan. Hampir setengah kiloan. Ya jauh berarti. Ya lumayan jauh. Nah misalnya ada yang ke masjid, berarti jalan kaki semua selain yang ini. Iya ya. Ya karena mungkin dekat. Nah nggak ada yang sepatu rodaan kan? Jalannya tidak memadai. Waktu saya pernah kepikiran mau kayak gitu. Pakai skateboard. Tapi lihat jalannya. Oh iya. Jalannya sekarang halus loh. Saya kadang juga inline skating sampai kecamatan gini ya. Inline skatingnya sampai kecamatan ini turun sampai ke rumah lagi gitu. Sampai Pak guru-guru sini suka nyapa juga sampai. Itu bukannya si Salman gitu. Hafalnya Salman. Nah kembali ke laptop tadi. Tadi sampai mana sih soal ke masjid, jalan kaki gitu. Jadi kalau saya sarankan kalau dekat kalau bisa jalan kaki. Nah biasanya nih ya, dakwah yang manjur itu tidak harus istilahnya dengan kata-kata, dengan di mimbar begitu, enggak. Dakwah yang manjur itu terkadang dari memberi contoh begitu ya. Jadi misalnya kalian ke masjid gitu, pakai pakaian yang rapi, harum, setelah itu kalau lihat tongkrongan ya misalnya anak-anak nongkrong, anak pang, terus anak-anak yang misalnya habis makan, misalnya yang rokok begitu dan lain sebagainya. Nah itu kalian lewat, ya kalau bisa menyapa, senyum dan lain sebagainya, terus pakaian kalian harum, wangi. Nah itu bisa jadi dakwah begitu. Karena tadi kita pelajaran tazkiyatun nafas tadi semakin sering ya. Misalnya kalian 5 waktu ke masjid terus, dan pakaian kalian bagus terus, wangi terus, wajah kalian berseri-seri, ya mandi, jangan sampai lupa gosok gigi dan pakai sampo dan lain sebagainya kayak gitu. Misalnya kok orang-orang yang di masjid pergi ke masjid itu bisa jadi orang-orang yang kalian lewati itu mikir gitu, orang-orang yang di tongkrongan, kok yang ke masjid itu kelihatan enak ya begitu, kayaknya bersahaja terus gitu, happy gitu, kayaknya hidup kayak gitu itu enak. Bisa jadi mungkin sehari kalian lewat nggak ada efeknya. Tapi karena 5 waktu kalian lewat terus, setelah sekian tahun dan orangnya itu juga nongkrong di situ misalnya, bisa jadi, boleh jadi itu secara tidak sengaja karena inputnya melalui mata, setelah itu masuk ke hati, maka menguatkan unsur yang bersifat suci tadi. Sehingga mungkin suatu ketika dia misalnya ada
ketika sendiri atau apa tiba-tiba pengen ke masjid, bisa jadi. Nah itu kembali ke pelajaran tadi, jadi kita jaga input dan output itu, kita jaga gitu. Misalnya kita ngomong kan itu output ya, ngomong tadi nggak toksik yang pertama itu. Setelah itu misalnya dari apa aja sih, misalnya semua input itu dari apa aja, misalnya dari penglihatan, pendengaran begitu, apalagi selain itu. Iya, oh iya, meraba kulit ya, apalagi. Jadi semua itu nanti akan menjadi pengaruh gitu. Misalnya orang yang istilahnya bergaul bebas, nggak kenal batasan antara lawan jenis gitu ya. Ya suka megang perempuan dan lain sebagainya. Nah itu akan kok senyum? Iya, iya di sini kan istilahnya pelajaran di kelas, karena ini bukan sekolah IT, bukan sekolah Islam terpadu dan bukan pondok juga. Saya yakin sekolah kan jadi satu gitu. Nah misalnya kita istilahnya, alah paling cuma gini nggak apa-apa gitu, alah cuma salaman nggak apa-apa. Bro gitu, itu termasuk input gitu loh. Itu dari rabaan gitu bisa masuk ke hati juga, menguatkan unsur yang fujur, bersifat fujur tadi, bahaya begitu. Nanti kalian jadi pikiran, karena setan itu pintar. Awalnya mungkin ya cuma megang gitu loh. Lah terus setan mulai membawa gitu ya. Mulai membawa habis salaman gitu. Kayaknya digoda setan, kayaknya baunya harum loh, dicium gitu. Nah terus habis itu sampai rumah dilihat-lihatin terus, nggak mandi gitu. Nggak wudu, nggak sholat, kan parah. Setan itu pintar, awalnya cuman kayak gitu. Lah terus tahu-tahu suatu ketika pengennya nggak cuman megang gitu, misalnya apa gitu, terus habis itu minta nomor lah dan lain sebagainya, mulai PDKT dan lain sebagainya. Setelah itu ngajak keluar, hangout bareng gitu. Nah setelah hangout bareng, namanya orang berdua gitu, berduaan, ngapain kalau nggak melakukan hal-hal yang bersifat maksiat kayak gitu. Nah jadi bahaya. Jadi semua input nanti akan mempengaruhi unsur-unsur tadi, dua unsur mempengaruhi hati. Setelah itu penglihatan itu. Penglihatan seperti tadi saya jelaskan, kalian bisa berdakwah dengan cara menjadi contoh gitu. Misalnya dari hal yang kecil aja, membuang sampah pada tempatnya kayak gitu. Misalnya kan banyak orang-orang masih coba membuang sampah, tapi anak kecil gitu malah tahu. Dia nggak mikir itu sampah siapa gitu. Kan kebanyakan orang dewasa, apalagi kita itu kadang juga ego gitu. Ego kita tinggi. Itu bukan sampahku gitu. Ngapain aku buangin? Lah, anak kecil itu biasanya nggak mikir. Mikirnya cuma nasihat dari sekolahnya, entah nasihat dari orang tuanya, pokoknya dijalankan karena itu baik. Jadi dia nggak mikir itu sampah siapa, dimasukin gitu. Itu juga bisa jadi dakwah, malah mengena begitu. Nah, jadi unsur dari penglihatan pun itu juga mempengaruhi hati. Karena itu kita senantiasa berperilaku yang baik gitu. Misalnya dalam hidup bertetangga gitu ya. Jadi dalam sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim sejati begitu ya, itu di mana orang Islam yang lain tidak celaka dari lisanihi wa yadihi. Yadun itu tangan. Lisan itu ya perkataan gitu. Nah mungkin biasanya orang-orang itu ada yang ngomong itu nggak mikir begitu ya. Di organisasi gini ya, misalnya pas ngomong itu juga banyak nggak mikir itu nyakitin hati temennya apa enggak gitu loh, nggak mikir. Biasanya orang yang ngomong itu nggak merasa, tapi yang dengar belum tentu itu baik-baik saja gitu. Biasanya sakit tapi dia pura-pura tersenyum gitu weh. Nah biasanya kayak gitu. Nah jadi tolong dijaga begitu. Misalnya karena orang muslim tadi sesuai hadis tadi, orang muslim sejati ialah orang yang tidak celaka, orang Islam yang lain tidak celaka dari tangan dan lisannya. Jadi ini menjaga lisan dengan baik. Setelah itu tangan gitu. Ada yang di sini tiba-tiba mukul gitu, nggak ada masalah jambak gitu, iseng biasanya ngelitikin lewat samping gini gitu. Misalnya kayak gitu, itu masih mending ya, maksudnya nggak sampai celaka gitu loh. Misalnya pas gojekan giniin lah tiba-tiba jatuh kemana gitu kan celaka gitu ya, ngeri. Ngeri. Jadi istilahnya begitu. Yang dimaksud tangan itu nggak hanya sebatas itu saja, nanti luas. Jadi teman-teman saya yakin nih bisa mengartikan sendiri. Nah mungkin dalam organisasi ya, saya dulu sempat di sini divisinya ikut divisi medis gitu, media Islam. Itu sering banget yang namanya media Islam, apalagi dulu kan saya jadi kadifnya gitu, ketua divisinya. Nah itu kebetulan mengerjakan mading di sini. Masih ada nggak sih mading? Udah musnah atau udah punah apa masih? Oh di lobi, berarti dakwahnya lebih umum sekarang. Kalau dulu cuma di dalam masjid. Nah di lobi. Dulu kita di masjid itu ngerjain, terkadang biasalah namanya organisasi itu biasanya anggota banyak tapi yang gerak cuma itu aja gitu. Bener apa enggak ini? Bener, oke.
Sama, dulu saya juga cuman ketua sama beberapa anggota dan itu yang pengurusnya aja gitu. Ngerjain mading, setelah itu teman-teman ada yang ngajak main bola dan lain sebagainya. Nah, setelah itu teman-teman gini, bilang, ayo main bola. Kayak gitu kerjain nanti aja gitu. Lawang ini istilahnya biar cepat selesai, biar kita segera break. Soalnya dari awal itu sampai sore itu belum break gitu. Maksudnya belum istirahat gitu. Dari sama teman-teman itu bilangnya gitu, ayo main bola gitu. Cuma kayak gitu, ada kata cuman kayak gitu ya. Nah mungkin dari orang yang ngomong, cuman kayak gitu tinggal aja nggak apa-apa. Tapi orang yang dengar gitu, sakit apa nggak sakit? Sakit. Makanya dari hadis tadi kan orang muslim sejati ialah orang yang orang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya gitu. Yadihi, yadun gitu tangan. Nah sebelum saya lanjutkan, setelah itu sebentar selesaikan yang input pendengaran dulu ya. Misalnya gini sih, misalnya dari input pendengaran saja. Dulu ya, sekedar sharing dulu. Saya pernah di sini ada yang suka dengerin lagu misalnya. Ya lagu apapun itu. Pada angkat tangan nih, berarti pada suka dengerin lagu. Islam melarang enggak gitu? Enggak, sebenarnya enggak. Kalau enggak berlebihan enggak melarang. Tapi kalau berlebihan, segala hal dalam Islam itu kalau yang berlebihan enggak boleh begitu. Nah misalnya itu lagu itu juga mempengaruhi hati juga. Nanti ada inputnya begitu. Nah nyoba ngetes. Coba sambung lagu nih ya. Kalau yang biar semangat, yang menang dapat hadiah ya. yang bisa nyambung. Kalau semua bisa nyambung berarti semua dapat hadiah. Coba tes. Apa ya lagunya? Yang Inggris apa Indo apa? Indo. Inggris. Korea. Oke, Indonesia yang Jawa dikit apa ya? Coba lanjutkan ya. Biyen aku jebeta. Oh bisa. Inggris. Oh my angel baby. Oh bisa semua. Oke, sekarang gini. Sekarang saya fake nih ya. Oke, saya bacakan sebuah ayat, kalian lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'awhum sulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Oke, ada yang bisa lanjut. Hadiahnya pengen dari kantongan saya apa yang udah saya titipkan teman-teman apa dalam tas saya? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih mana? Tas. Oke, dalam tas. Dalam tas hadiahnya adalah bahaya. Nah itu lagu. Jadi di sini ya, saya tadi kan lagu gitu banyak yang bisa, hampir semua bisa. Tapi ketika sambung ayat ternyata nggak semua bisa begitu. Nah di sini ternyata lagu itu juga ada influence-nya atau pengaruhnya ke hati gitu ya. Jadi bisa aja. Mungkin kalian dengerin lagu yang ada kata-kata kotornya itu banyak apa enggak gitu? Banyak gitu. Bahkan lirik yang Inggris saja itu hampir semuanya toxic gitu. Makanya di dalam musik-musik Inggris itu ada tulisannya clean. Clean itu artinya nggak ada kata toksiknya. Biar bisa dipakai buat anak-anak. Hampir semua lagu yang Inggris yang lagi dari barat entah grup band manapun kebanyakan pakai toxic. Malah yang laris gitu. Tapi mereka buat versi clean biar bisa dipakai untuk anak-anak dan lain sebagainya. Nah ternyata lagu-lagu itu juga bisa mempengaruhi hati apa yang kita dengar. Misalnya kita punya tetangga gitu suka rame terus gitu ya, atau enggak hanya tetangga, misalnya orang tua kita sendiri enggak rukun, enggak harmonis, suka istilahnya apa ya namanya, sering ternyata Frizi
istilahnya kayak berdebat gitu, didengarkan sama adik kalian misalnya, sama anak-anak, itu nanti juga kan mempengaruhi. Bisa jadi di sekolah setelah itu adiknya mempraktekkan, marah-marahin temannya, bahkan gurunya dimarahin gitu misalnya. Saking saking pengaruh orang tuanya tadi karena nggak harmonis, setelah itu nggak mikir kalau anaknya melihat, begitu akhirnya masuk mempengaruhi unsur yang bersifat fujur tadi sehingga begitu. Sekedar cerita, apa ya? Dulu saya kan pernah kerja, pulang sekolah. Lulus sekolah dari sini, itu langsung merantau ke Surabaya Jawa Timur. Setelah itu kan dulu saya kalau lamar kerja itu nggak mikir ya, itu S1, S2, syaratnya S3 atau apa, saya penting lamar gitu. Karena dulu saya bener nggak ada niat buat kuliah. Akhirnya lamar, semua dilamar semua, dilamar. Maksudnya buat lamaran pekerjaan semua dimasukin di input, nggak mikir itunya. Tahu-tahu ada yang istilahnya diterimanya ternyata karena kan ada tesnya, disuruh apa itu tak lakuin. Misalnya disuruh gambar atau suruh desain di video gitu misalnya. Nah, itu saya kirim dan alhamdulillah ada yang lolos 2, tapi ternyata dua-duanya nggak ada yang saya ambil, malah saya ambil itu yang diajak sama keluarga begitu. Nah akhirnya akhirnya itu saya di situ kerja di desain grafis, jualan online, itu versi atau lingkupnya internasional, worldwide gitu ya, di EP namanya, toko itu kita desain gitu. Dan di situ saya awalnya sama bos langsung diajak ke kantor gitu kan. Awalnya ini kita mau ke kantor, tolong dihafal jalannya ya, nanti kan besok kamu nggak mungkin saya antar tiap hari gitu misalnya, pakai mobil. Setelah itu ke kantor lah, sambil menghafal jalan. Pas sampai saya kantor, saya pikir ya kantornya nanti megah lah gitu ya, habis itu orang-orangnya berdasi dan lain sebagainya kayak gitu. Pas tiba di kantor ternyata itu cuma perumahan, ya perumahannya mewah sih, perumahan mewah, ada mobil-mobil mewah yang kayak di Need for Speed itu ya, yang RX-7 gitu, RX-7, RX-8 gitu, dipajang di depan-depan. Istilahnya orang-orang mampu lah istilahnya, di perumahan itu orang mewah juga. Nah, pas masuk di dalam lebih kaget lagi saya pas ketika masuk kantornya, ternyata itu orangnya para desainer gitu, cuma pakai kaos biasa gitu. Setelah itu apa namanya, celana pendek, dan pas desain di depan komputer itu ada yang sambil nyanyi-nyanyi, ada yang kakinya di atas kayak gitu. Saya bingung gini, ini beneran kerja apa enggak ini? Setelah itu kita jalani sehari-hari gitu. Orang yang awalnya nyanyi-nyanyi, orang awalnya ngerokok begitu ya. Bahkan di lacinya itu ada yang nyimpan miras begitu ya. Entah dia biasa minum atau enggak, saya kurang tahu sebelumnya. Saya cuma bisa husnuzon aja gitu. Setelah itu berjalan berhari-hari saya kerja di situ dan mencoba bertahan gitu maksudnya. Dan ketika mereka berhenti nyetel lagu lah, nyetel film atau nyetel apa, saya nyetel murotal begitu. Saya nyetel murotal tiap hari karena saya memang sejak sekolah itu suka menghafal Al-Qur'an. Tapi saya belum hafal 30 juz, tapi sekedar suka dulu. Nah, itu pas saya muter terus, hampir berlangsung setiap harinya saya putar, ketika nggak apa namanya? Tidak pas hening saya manfaatkan buat itu. Lah, ketika saya istilahnya mereka pengen nyetel lagu, saya yang matikan gitu, sekedar menghargai begitu. Akhirnya berangsur-angsur sampai setengah tahun begitu. Dan awalnya yang pacaran begitu dan lain sebagainya, awalnya itu suatu ketika, langsung singkatnya aja gitu, suatu ketika itu diputus sama pacarnya begitu. Nah itu kan jadi momen nih. Lah tiba-tiba itu ikut-ikutan kayak murotal begitu. Ikut-ikutan ya, sebelum itu pun sebenarnya udah ngikutin tapi yang surat pendek, misalnya yang ina atau ina, kul huwallahu ahad gitu, kul a'udzubirobinas, itu diikuti, kadang ngikutin. Padahal orang-orang yang saya pandang awalnya saya nggak berani nanya agamanya apa begitu, ternyata Islam semua. Nah begitu, setelah diputus pacarnya itu, tiba-tiba di YouTube-nya juga saya kaget. Pas berangkat kerja baru datang kan, mereka nginep semua, saya nggak nginep karena rumah nenek saya itu juga di sana, saya nemenin kakek nenek saya di Surabaya. Nah tiba-tiba pas saya datang di kantor, saya itu suatu ketika kaget, dia itu nyetel apa ceramahnya Ustadz Basalamah itu loh. Siapa nama lengkapnya saya juga nggak tahu, yang jelas itu hampir setiap hari diputer. Akhirnya suatu ketika itu dia tobat, udah nggak ngerokok lagi, udah nggak, biasanya saya ke masjid sendiri gitu ya. Pas saya hampir terlambat itu malah diingatkan, weh kamu nggak ke masjid gitu. Awalnya hebat ya, awalnya nggak mikir gitu bisa segitunya. Setelah mengingatkan saya ke masjid, tiba-tiba suatu ketika malah ikut ke masjid juga. Kadang-kadang malah duluan dia begitu. Dan itu dari satu orang itu ternyata nyalur ke orang yang lain. Setelah itu
seketika lingkungan itu jadi kayak agamis gitu. Saya terkadang juga ditanya-tanyain gitu ya. Bentar, berisik. Iklan. Jadi seketika nggarap desain gitu kan semua menghadap layar gitu, ke hadap layar masing-masing gitu. Kadang-kadang saya juga ditanya-tanyain masalah-masalah agama gitu. Jadi saya di situ malah kayak ustadz gitu. Mentang-mentang karena di sana ngajar TWA gitu. Ih, saya bukan ustadz we gitu. Saya cuma ngajar TWA gitu. Nah, akhirnya sering gitu. Saya kalau ditanya ya jawab sebisa saya. Nah, di situ apa maksud saya bercerita tadi? Ternyata itu terbukti bahwasanya yang namanya murotal gitu, yang namanya ayat-ayat Al-Qur'an, fitrahnya manusia gitu ya. Itu akan sampai ke hati, ya terketuk hatinya begitu. Jadi di sini kalau mungkin ada yang masih ragu, apa iya sih kalau kita nggak jaga pendengaran, nggak menjaga penglihatan, terus nggak menjaga indera perabaan dan lain sebagainya, apakah nanti biasa-biasa saja? Enggak, nanti akan mempengaruhi ke hati gitu. Nah di sini kalau misalnya kita pengen dakwah nih, dakwah secara apa? Selain secara lisan, secara di mimbar dan lain sebagainya, kita bisa dakwah dengan cara tadi memanfaatkan input dan output begitu ya. Karena kita udah dapat pelajarannya tazkiyatun nafas, namanya tazkiyatun nafas itu menyucikan nafas itu jiwa gitu. Jadi kayak menyucikan jiwa begitu. Nah setelah itu unsur yang terakhir nih sebelum masuk ke apa problem gitu ya. Tapi kita nggak fokus itunya nanti. Dari pengecap ya lidah begitu ya. Jadi misalnya kita makan gitu. Nah bisa jadi juga misalnya makanan kita bukan makanan yang halal gitu, makanan yang haram misalnya. Ketika kita makan masuk ke tubuh kan dalam ayat dan hadisnya pun juga udah jelas kalau sampai daging kita itu tubuh dari makanan yang haram, kita istilahnya nggak mungkin masuk surga kayak gitu. Makanya kita perlu hati-hati juga seperti itu. Dan saya rasa itu dulu sesi pertama nih. Sebelum itu saya harap di sini sampai jam berapa sih? 2:30. Oh masih ada waktu. Saya pengen dari teman-teman semua tanya apapun bebas gitu. Istilahnya nggak harus soal agama, apapun boleh, kepo-kepo sesuatu juga boleh, bebas segala hal boleh. Apalagi soal agama saya juga malah bagus gitu. Sebelum itu saya sekalian break sebentar. Kalian mikir pertanyaan lah 2 menit atau 1 menit gitu ya. Nanti saya sekalian nyoba lihat problem yang dikasih Elin gitu ya. Siapa namanya? Alin. Oke, saya rasa itu dulu. Kita break sebentar. Tadi belum jadi ice breaking ya? Pantesan kok ada yang ngantuk.